Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu ya. Jadi malam ini hari Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021. Kita kuliah semester genap dimulai kemarin. Dan hari ini pertemuan pertama untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Yang daftar di kelas saya hampir 100. Ini yang masuk baru separuhnya, 42. Yang ngajar semester ini untuk mata kuliah akuntansi, maksudnya akuntansi manajemen. Selain saya ada Ibu Trufida jam 5. Jadi kalau jadwalnya kira-kira bentrok, silahkan boleh ngambil yang jam 5.30 tepatnya, atau yang 7.30 yang mengampu saya gitu. Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri yang belum kenal, tapi saya lihat absennya sebagian besar sudah kenal. Nama saya Rianto Jarso. Itu nomor HP saya 085722698999. Saya memberi kesempatan ke Anda semua, kalau Anda tidak masuk, mau izin, silahkan SMS atau WhatsApp gitu. Karena kalau Anda tidak ada kabar ya nanti absennya alfa, padahal nilai absensi itu 10% gitu ya. Dan hal lain kalau Anda anggap perlu untuk komunikasi dengan saya melalui handphone saya atau melalui email saya, baik email yang kampus rianto_wujarso@ste.jakarta.ac.id maupun email pribadi rianto.rw@gmail.com ya. Nah, mata kuliah akuntansi manajemen itu hari Selasa, semester ini jamnya mundur 19.35 mulainya jam 7.35 karena hasil evaluasi manajemen ya. Oke. Ini semacam kontrak antara dosen dengan mahasiswa supaya Anda memahami gitu ya. Pertama, materi pembelajaran akan saya posting paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan proses. Jadi kalau hari Selasa itu Senin malam atau Senin sore saya posting. Nah, kalau cukup dipahami ya, sudah paham ya seperti biasa ya Maria. Iya, Pak, benar. Oke. Ini nilai-nilai Anda. Kalau Anda ingin dapat nilai A, itu harus 80. Nilai A minus 76, B plus 72, B 68. Apa komponennya tadi? Absensi 10%, kuis 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi kalau Anda tidak ikut kuis, nah, apa tujuan perkuliahan ini? Ya, pertama, meningkatkan kedisiplinan mahasiswa untuk hadir di kelas tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu artinya Anda ngisi absen tepat waktu. Ketika Anda mengerjakan bersama-sama dengan teman, apakah kalau satu kelompok 3-4 orang itu Anda kerjakan bersama-sama atau hanya 2 orang, gitu. Atau bahkan hanya 1 orang yang lain di kantor. Tapi apakah semua informasi itu bermanfaat bagi keputusan sehari-hari? Belum tentu. Nah, disinilah pentingnya Anda memahami cara memperoleh informasi dan menerapkan. Nah, yang kedua, memikirkan tentang keunggulan dan kelemahan berbagai teknik, bukan hanya mengingat dan menerapkan teknik. Yang pertama, kita memahami cara memperoleh dan menerapkan informasi.
Yang kedua, memikirkan tentang keunggulan dan kelemahan. Tentang apa? Ya tentang informasi tersebut. Gitu ya. Kalau dia itu ada perilakunya. Nah, buku-bukunya apa saja? Utamanya bukunya Charles Hongren, Gary Shandon, David Parks, Kapsler, Jeff Skatberg, Jem. Kebetulan enggak, Pak. Nah, ya. Oke. Jadi itu buku-buku yang saya pergunakan. Nah, ini pokok-pokok bahasanya sudah saya buatkan sampai nanti sampai UAS. Hari ini materinya akuntansi manajerial, organisasi bisnis, dan etika profesional. Ya, minggu depan itu pengantar perilaku biaya dan hubungan biaya volume laba. Cukup bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan mulai menjelaskan, mulai mendiskusikan tentang materi awal, ya. Jadi ini masih bagian yang pertama, berfokus pada pengambilan keputusan. Ini bab satunya masih tentang akuntansi manajerial, organisasi bisnis, dan etika profesional. Ya. Masih awal-awal, jadi belum terlalu berat. Ya. Nah, apa saja materinya? Ada 8, yaitu akuntansi manajemen dan karir Anda. Apakah dengan akuntansi manajemen itu karir Anda menarik tidak nanti di tempat kerja? Ya. Kemudian yang kedua, peran informasi akuntansi. Apa perannya informasi akuntansi itu? Yang ketiga, manajemen by exception. Yang keempat, biaya manfaat dan pertimbangan perilaku. Yang kelima, perencanaan dan pertimbangan perilaku. Yang keenam, posisi akuntansi dalam organisasi. Jadi seperti apa posisinya? Kemudian ini yang nomor 7 dan nomor 8 itu yang saya tekankan untuk dipahami betul, yaitu adaptasi terhadap perubahan. Kenapa perlu saya tekankan adaptasi perubahan? Karena setiap saat itu bahwa dunia bisnis akan selalu berubah. Contoh kecil misalkan, siapa bisa membayangkan hari ini ya begitu teknologi sangat dekat di ruang-ruang private gitu ya. Anda jualan melalui e-commerce, nggak perlu punya toko juga bisa gitu. Reseller misalnya kan. Nah, dan yang nomor 8, sepandai apapun, sepintar apapun Anda, maka Anda perlu memperhatikan perilaku etis untuk akuntan profesional. Semester kemarin itu ada mata kuliah etika bisnis, dan itu bagian dari Anda nanti setelah lulus harus Anda terapkan. Gitu ya. Dan itu saya tekankan betul ketika Anda berperilaku secara etis. Gitu ya. Apa untungnya besar, tapi ketika Anda cara mendapatkan pendapatan itu mengabaikan moral hazard. Oke. Ingatkan saya kalau penjelasan saya terlalu cepat atau suara saya tidak terdengar dengan clear ya. Jadi saya harus mengulang. Ini tujuannya, pertama menjelaskan mengapa akuntansi begitu penting bagi pengambil keputusan dan manajer, artinya akuntansi manajemen ya. Mengapa akuntansi manajemen begitu penting bagi pengambil keputusan dan manajer. Kemudian menguraikan pemakai utama dan pengguna informasi akuntansi, siapa saja. Menjelaskan peran anggaran dan laporan kinerja dalam perencanaan serta pengendalian. Tujuan yang keempat,
menguraikan biaya, manfaat, dan isu-isu perilaku yang terlibat dalam mendesain sistem akuntansi. Kelima, membahas peran yang dimainkan akuntan dalam fungsi rantai nilai perusahaan, maksudnya akuntan manajemen, jadi akuntan internalnya. Misalnya Anda bekerja di perusahaan, itu disebutnya akuntan manajemen. Karena akuntan itu, selain akuntan manajemen, ada akuntan publik, ada akuntan publik itu yang di KAP, kantor akuntan publik, kemudian akuntan pendidik, ya, dosen itu akuntan pendidik, seperti saya. Dan satu lagi akuntan pemerintah itu yang di BPK, BPKP gitu ya, di pemerintahan, kementerian lembaga yang di unit kerja inspektorat gitu. Itu akuntan pemerintah. Kemudian mengidentifikasi tren terkini dalam akuntansi manajemen. Seperti apa sih sebetulnya trennya akuntansi manajemen gitu ya. Dan yang ketujuh ini yang saya tekankan tadi, menjelaskan mengapa etika dan standar perilaku etis begitu penting bagi akuntan, maksudnya akuntan manajemen. Nah, bagaimana akuntansi manajemen dan karir Anda? Oke, kita perlu membedakan secara clear, secara jelas, apa itu akuntansi manajemen, apa itu akuntansi keuangan. Ya, selama ini Anda dapatkan akuntansi keuangan. Nah, apa itu akuntansi keuangan? Bahwa akuntansi keuangan itu merupakan cabang akuntansi yang mengembangkan informasi untuk pengambilan keputusan eksternal. Siapa dia? Pemegang saham, pemasok, bank, dan agen regulator termasuk pemerintah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah informasi itu dimanfaatkan dan digunakan oleh pengambil keputusan eksternal. Ya, itu akuntansi keuangan. Berbeda dengan akuntansi manajemen, bahwa akuntansi manajemen itu cabang dari akuntansi yang menghasilkan informasi untuk manajer dalam suatu organisasi. Ini merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang membantu manajer untuk memenuhi tujuan organisasi. Jadi, dari pengertian ini dapat kita klasifikasikan kalau akuntansi keuangan itu informasinya tujuannya keluar, ya, eksternal, sedangkan akuntansi manajemen itu menyediakan informasi untuk internal, ya, mulai dari mengidentifikasi, mengukur, sampai mengintegrasikannya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Amelia, Indah. Oh, malah keluar Amelianya. Andreas, Asri Herawati, Nggak ada, Pak. Ayu, ini masih pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya mohon lebih aktif. Kalau saya undang untuk bertanya atau ingin bertanya, mikrofonnya bisa di unmute, atau kalau saya undang 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak ada respon, pada pertemuan berikutnya ya mungkin saya akan kick Anda keluar dari
Google Meet ya. Ini pemberitahuan ya. Atau Anda kalau ada kesulitan signal karena WiFi, di chat saja, maaf Pak, signalnya lagi jelek gitu ya. Kita paham. Oke, pertanyaan. Nah, tadi sudah kita jelaskan apa itu akuntansi manajemen dan apa itu akuntansi keuangan. Oke. Ya, Amelia nggak apa-apa. Oke. Nah, apa perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Setidaknya ada 7 perbedaan. Ya. Dari berbagai literatur, itu setidaknya ada 7 perbedaan. Oke. Nah, siapa pemakai utama kalau akuntansi manajemen itu manajer organisasi di berbagai tingkat. Jadi laporan akuntansi manajemen itu dipakai oleh para manajer dari level supervisor sampai CEO. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu pihak luar, ya, siapa dia? Investor, pemerintah, ya, tetapi juga merangkap manajer organisasi. Kenapa manajer organisasi juga memanfaatkan akuntansi keuangan? Ya, karena sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Sudah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah yang lain. Apa itu neraca, laba rugi, ya. Itu kan bagian dari pengukuran performa kinerja manajer. Sehingga manajer organisasi maaf, juga memakai tentang akuntansi keuangan. Oke. Tapi secara sederhana, ringkasnya, kalau akuntansi manajemen itu pemakai utamanya adalah manajer internal, sedangkan akuntansi keuangan itu dipergunakan oleh pihak luar. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Yang kedua adalah kebebasan memilih ukuran akuntansi. Yang akuntansi keuangan itu semua didasari oleh prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum atau yang sekarang dikenal dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang bukunya tebal, gitu ya. Saya nggak tahu apakah Anda dapat di mata kuliah, Anda dapat nggak yang namanya standar akuntansi keuangan? Mas Pindar Limbong. Sudah pernah dengar standar akuntansi keuangan? Pernah, Pak. Sudah sih, Pak. Sudah pernah diajarkan di mata kuliah yang lain? Misalnya auditing atau akuntansi keuangan, Pak Saprudin. Oke, sudah ya. Oke. Saya nggak perlu menjelaskan berarti. Bukunya tebal, gitu ya. Bisa buat bantal. Nah, kalau akuntansi manajemen itu, kebebasan memilih ukuran akuntansinya tidak ada batasan selain dari mengharuskan peningkatan manfaat dari keputusan manajemen agar melampaui biaya informasi. Sederhananya adalah kalau akuntansi keuangan Anda dibatasi dengan standar akuntansi keuangan SAP, ulangi SAK, maaf tadi yang SAP itu standar akuntansi pemerintah SAK, tetapi kalau akuntansi manajemen itu Anda tidak perlu dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi SAK. Tes, suara saya putus-putus? Lancar, Pak, suaranya, Pak. Di sini. Enggak Oke. apa lancar. Lancar, Pak. Bagus, Pak. Soalnya ada yang chat, suara putus-putus berarti mungkin di teman Anda atau signalnya lagi nggak bagus di tempat salah satu teman kita. Oke, saya ulangin, kalau akuntansi keuangan itu Anda mengikuti prinsip-prinsip SAK, sedangkan kalau di akuntansi manajemen kata lainnya adalah
Anda tidak perlu didasari oleh prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum atau SAK gitu ya. Jadi bebas oleh keputusan manajemen. Bagaimana implikasi perilaku dalam memilih ukuran akuntansi? Karena Anda di akuntansi keuangan harus berdasar prinsip akuntansi, standar akuntansi keuangan, sedangkan di akuntansi manajemen tidak berlandaskan SAK. Apa implikasinya? Ya, implikasi bagi akuntansi manajemen adalah atau Anda menggunakan allowance, ya, Anda simpan dulu, ya, Anda cadangkan dulu. Nah, atau Anda ketika mengukur inventory, ada 3, FIFO, LIFO, average. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kenapa di akuntansi manajemen betul-betul mempertimbangkan perilaku itu? Karena sesungguhnya akuntan manajemen itu bagaimana menyajikan laporan keuangan tetap perform selama dia menjabat. Perform itu artinya sesuai apa yang diinginkan oleh manajemen. Intinya, bagaimana para akuntan manajemen itu bisa mempresentasikan laporannya yang neraca atau laporan posisi sungguh sangat disayangkan. Maka Anda perlu berlaku etis, ya, beretika. Standar berlakunya Code of Conduct. Dari sekian itu, yang dari kita jelaskan mulai jam 7.35 sampai 21.28 ini, hal-hal yang perlu Anda ingat, pertama, ini ya, rangkuman dari yang harus Anda perhatikan. Pengambil keputusan di semua area fungsional organisasi harus memahami informasi akuntansi yang mereka gunakan dalam membuat keputusan dan insentif yang diciptakan oleh sistem akuntansi. Dan semuanya itu kan tugasnya ya. Oke. Ini ada kasus. Nanti contohnya lihat kasus pertama dan kedua di materi, tapi ini agak beda. Misalkan Anda adalah manajer pabrik kimia Dupont, ya. Berarti kan pabrik cat ya. Oke. Pabrik tersebut baru saja melakukan proyek rekayasa proses bisnis dan sebagai hasilnya telah secara substansi mengubah proses produksinya. Pabrik tersebut sekarang lebih terotomasi dengan peralatan baru yang diperoleh untuk menggantikan operasi padat karya. Artinya dari padat karya, manual, tenaga kerja manusia menjadi katakanlah mesin otomasi robot gitu ya. Nah, itu yang pertama. Pabrik tersebut juga telah memanfaatkan perdagangan elektronik dan beralih menerapkan ini kebijakan persediaan JIT tahu ya, just in time. Just in time artinya Anda akan order kalau stok persediaan inventory perusahaan itu sudah pada batas minimum. Ya, Anda harus tahu itu. Kemudian Anda juga harus menghitung dari order sampai ke gudang itu berapa lama. Nah, itu prinsip umum JIT-nya. Oke, jadi ada 2. Yang pertama adalah perubahan proses bisnis dari manual ke otomasi, kemudian pemanfaatan elektronik dalam kebijakan persediaan JIT. Nah, Anda mengadakan rapat dengan akuntan Anda ya, untuk membahas perubahan sistem akuntansi Anda yang memungkinkan. Nah, pertanyaannya, jenis perubahan sistem akuntansi apa yang mungkin diperlukan? Tugasnya Anda kerjakan mandiri, ditulis tangan, nama, nomor induk, D3 atau S1. Kalau tidak ada, terima kasih untuk malam ini. Sampai ketemu Selasa depan dengan topik yang berbeda. Saya tunggu tugasnya Minggu malam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.
Pak.